adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat-sehat kan? Dan pastinya hari ini adik-adik penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, hari ini kayaknya ada yang beda ya. Kira-kira apa adik-adik? Apa? Oh iya benar. Hari ini Kak Kintan sendirian. Biasanya itu kan ada 2 orang ya. Pemandu pujiannya, guru-guru sekolah minggunya ada 2 atau 3 orang. Sekarang Kak Kintan sendirian deh. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Meskipun Kak Kintan sendirian, tapi Kak Kintan juga sukacita. Sama kayak adik-adik. Harus selalu apa? Sukacita. Nah, adik-adik, tahu nggak sekarang Kak Kintan ada di mana? Kak Kintan sekarang ada di Pastori Jalan Suren Timur Dalam. Pastorinya siapa ya kira-kira? Siapa? Oh iya benar, Kak Kintan ada di pastorinya Pendeta Samuel. Nah, karena gereja itu untuk sementara ditutup karena ada pembatasan. Jadi Kak Kintan rekamannya di pastori. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Kita harus tetap semangat, oke? Nah, kita mau angkat pujian nih. Bareng-bareng. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Kita mau bergerak badannya. Biar kuat, biar sehat. Kita mau nyanyi hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Karena kita bersyukur bahwa setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Oke? Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa sama-sama. Kita mau minta sama Tuhan hikmat supaya kita dapat mendengarkan firman dengan baik. Yuk sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah bangunkan kami pada hari ini. Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik manis yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Kak Mega
Pastinya selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, di pagi hari ini Kak Mega akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik sekalian. Seperti biasa ya, kita masih sekolah minggu online dulu, gak apa-apa. Yang penting kita semua selalu sehat, jaga kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga semuanya, gak usah kemana-mana dulu. Pokoknya harus mentaati peraturan pemerintah bahwa adik-adik harus di rumah. Karena coronanya tuh ya serem. Nah, sebelum kita mau memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami ingin mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberi kami nafas hidup, sehingga di pagi hari yang indah ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Ayo adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitabnya disiapkan dulu, langsung dibuka. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kak Mega bacakan ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Iya, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama ya adik-adik. Luar biasa sekali ya firman Tuhan ini. Nah,
Adik-adik, siapa di sini yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Iya, benar. Ini ada gambar Bapak, Ibu, dan anak-anak. Adik-adik semua tinggal bersama Bapak, Ibu, serta kakak atau adik kan ya? Pasti menyenangkan bersama dengan mereka. Ada Bapak, Ibu, kakak atau adik pasti sayang sama adik-adik semua kan ya? Nah, wujud sayang orang tua untuk adik-adik misalnya itu biasanya kayak memberi hadiah atau diajak jalan-jalan kalau sudah menyelesaikan tugas misalnya, atau mendapatkan nilai yang baik begitu. Dan masih banyak lagi hadiah yang adik-adik terima pastinya dari orang tua. Itulah salah satu wujud sayang orang tua untuk adik-adik. Nah, Rasul Paulus juga pernah menyampaikan kepada orang-orang di Efesus bahwa orang-orang Efesus adalah orang-orang yang dipilih Allah, disayang oleh Allah. Orang-orang yang dipilih Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Allah sayang kepada anak-anaknya. Dia memberikan janji kerajaan surga untuk anak-anak Allah. Pasti adik-adik ingin ikut Tuhan Yesus masuk surga kan ya? Siapa yang mengetahui Tuhan Yesus melakukan apa agar kita bisa mengikutinya di surga? Tuhan Yesus menebus kesalahan atau dosa manusia dengan cara mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada orang Efesus bahwa kalau jadi orang kesayangan harus melakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus. Melakukan apapun juga yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Melakukan sesuatu dengan tekun itu karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sayang sekali dengan kita pastinya. Kita jadi anak-anak kesayangannya. Kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Kalau kita disayang orang tua kita juga melakukan hal yang menyenangkan hati orang tua ya. Begitu juga kalau kita disayang Tuhan Yesus, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan tekun. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan untuk hari ini. Semoga adik-adik di rumah bisa melakukannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus tekun melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan Yesus agar disayang sama Tuhan Yesus selalu. Nah, sekarang kita mau berdoa agar kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita mau lipat tangan kita lagi, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami masih kecil, tapi kami juga tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Maka dari itu tuntun kami Tuhan, agar kami bisa selalu tekun melakukan hal yang baik untuk Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik firmannya? Menarik kan? Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih untuk aktivitas minggu ini. Nah, adik-adik untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa minta tolong sama mama, papa, terus bapak, ibu, ayah atau bunda. Aktivitasnya adik-adik membuat video tentang kegiatan atau sesuatu yang menurut Tuhan tuh baik. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya nih kakak kasih contoh, membantu mama membersihkan rumah
atau membantu ayah untuk mencuci motor atau mencuci mobil. Nah, itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan karena mau menolong mama, menolong papa, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya ada teman yang jatuh atau mendoakan teman yang sakit. Gitu adik-adik. Oke, nanti videonya bisa dikirim di grup. Nanti minta tolong mama atau papa ya. Nah, sekarang kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Oke? Nah, adik-adik, saat ini kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu. Berkati persembahan kami supaya persembahan kami dapat digunakan dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang dalam keadaan yang kurang baik. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan teman-teman kami supaya teman-teman kami dapat beraktivitas kembali. Kalau saat ini Tuhan, kami akan undur diri, berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum ibadah ditutup, yuk kita mau sama-sama nyanyi bersama lagi. Kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Yang pastinya kita masih ibadah online. Berharapnya kita bisa ketemu kembali, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.